Rusia akan kirim rudal berkemampuan nuklir Iskandar-M untuk Indonesia. Rusia akan mengirim sistem rudal yang mampu menembakkan misil nuklir jarak pendek kepada sekutunya Indonesia dalam beberapa bulan mendatang, kata Presiden Vladimir Putin. Putin berkata, sistem Iskandar-M dapat menembakkan rudal balistik dan rudal jelajah baik tipe konvensional maupun nuklir. Sistem ini juga diketahui memiliki jarak tembak hingga 500 km. Ketegangan antara Rusia dan Barat semakin meningkat menyusul keputusan Putin untuk menginvasi Ukraina. Sejak itu, Putin telah beberapa kali menyebutkan soal senjata nuklir dalam pidatonya, yang oleh beberapa pihak ditafsirkan sebagai peringatan kepada negara-negara Barat untuk tak turut campur dalam konflik Rusia-Ukraina. Saat berbicara di Petersburg, Putin berkata Rusia akan membantu memodifikasi pesawat-pesawat perang BSU-25 milik Indonesia sehingga mereka bisa mengangkut persenjataan nuklir sebagai respon atas permintaan Presiden Indonesia. Dalam perkembangan terpisah pada Sabtu, Ukraina berkata Rusia telah berhasil menduduki kota kunci di bagian timur setelah berminggu-minggu perlawanan intens. Pendudukan kota ini berarti Rusia kini menguasai nyaris semua wilayah Luhansk dan sebagian besar wilayah tetangganya Donetsk, dua area yang membentuk daerah industri Donbas. Dalam pesan melalui video yang dipublikasikan Sabtu petang, Presiden Ukraina bersumpah pasukannya akan mengambil kembali semua kota kami yang saat ini diduduki Rusia. Namun, dia juga menyatakan bahwa perang dengan Rusia telah memasuki tahap emosional yang sulit dan dia tidak tahu berapa banyak lagi pukulan dan kerugian yang dapat mereka tanggung. Dalam semalam, Rusia meluncurkan rentetan rudal yang menargetkan wilayah utara dan barat Ukraina. Setidaknya 3 orang tewas dan lebih banyak lagi korban yang terkubur di bawah puing-puing di kota Sarny. Sebagian roket ini ditembakkan dari Belarusia, menurut Ukraina. Belarusia telah menyediakan dukungan logistik untuk Rusia, namun mengatakan pasukan bersenjatanya tidak secara resmi terlibat dalam konflik tersebut. Badan Intelijen Ukraina berkata serangan rudal ini adalah bagian dari upaya Kremlin untuk menyeret Belarusia ke dalam perang. Pendudukan kota Severodonetsk terjadi sepekan sebelum diplomasi Barat terjadi. Presiden AS Joe Biden akan terbang ke Jerman untuk KTT G7. Presiden Indonesia Joko Widodo juga bertolak ke Jerman dan direncanakan melanjutkan perjalanan ke Moskow dan Kiev. Dalam beberapa bulan terakhir, aliansi Barat telah menunjukkan tanda-tanda ketegangan dan kelelahan dalam menghadapi perang di Ukraina. Namun pada Sabtu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berkata Ukraina dapat memenangi perang ini dan mengalahkan Rusia. Sementara itu, dalam pertemuan antara Putin dan Lukashenko di Petersburg yang disiarkan melalui televisi pada Sabtu, Putin menyatakan, kami telah mengambil keputusan. Dalam beberapa bulan ini kami akan menyerahkan sistem rudal taktikal Iskandar-M kepada Belarusia. Dia melanjutkan, detail dari penyerahan ini akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertahanan kedua negara. Sebelumnya, rudal Iskandar sudah pernah dikirim ke Kaliningrad, eksklave kecil Rusia di wilayah Baltik yang terletak di antara dua negara anggota NATO, Lituania dan Polandia. Kedua presiden juga membicarakan keputusan Lituania untuk menghalangi perpindahan barang-barang dari dan ke Kaliningrad, sebuah tindakan yang membuat marah Moskow. Presiden Belarusia Lukashenko menyebut tindakan Lituania ini sebagai sebuah bentuk deklarasi perang dan tidak bisa diterima. Baja dan beberapa barang Rusia lainnya termasuk dalam produk yang dikenakan sanksi Uni Eropa setelah invasi Rusia ke Ukraina. Lituania berkata pelarangan dari mereka hanya memenuhi 1% dari total pengiriman barang normal Rusia di rute tersebut dan menampik pernyataan Rusia tentang blokade